Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Halo. Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sulistia di segmen seperti biasa, bisnis to bisnis. Di sini saya sudah menghadirkan dua narasumber nih untuk membahas terkait pelayanan transportasi udara di era new normal. Untuk narasumber pertama saya ada Eksekutif General Manager Bandara Raden Intan II, Lampung, ada Bapak Muhammad Hendra Irawan. Apa kabar Pak Hendra? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk narasumber kedua kita ada Sales and Service Manager Garuda Indonesia Lampung, ada Bang Tosan Anda Andika. Halo, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Iya, di sini Oke. kita akan mengulas nih kurang lebih seperti apa sih kondisi transportasi udara khususnya di Lampung di situasi new normal. Nah, mungkin kita bisa langsung nih ke yang ada di bandara yang selalu memantau dan tahu seperti apa kondisinya. Saat ini gimana Pak Hendra? Di situasi new normal ini sendiri boleh digambarkan. Baik, selamat sore, Sore. pemirsa. Jadi mungkin sedikit yang mungkin saya gambarkan Hmm. buat Mbak Tia ya. Ya. Mbak Tia. Jadi memang untuk semenjak kita diterapkan atau ditetapkan sebagai adanya SE7 dari gugus tugas atau kepala gugus tugas, di mana kita diberikan suatu relaksasi ya untuk kegiatan perjalanan lewat udara untuk tujuan misalkan masyarakat lebih produktif dengan tetap mengakomodir atau tetap aman lah terhadap COVID. Jadi itu adalah pintu masuknya ya, artinya itu kita untuk lebih menumbuhkan lagi atau sumber penerbangan yang sempat drop di mungkin di sekitar kuartal 2 ya. Jadi memang terhitung mulai Juni dengan adanya edaran tersebut kita melakukan sudah mulai pelan-pelan kita tumbuh gitu Mbak, tumbuh walaupun tidak signifikan di tahun sebelumnya apabila dibandingkan di 2019. Jadi mungkin sebagai informasi sekarang sampai dengan tanggal 25 Agustus saja kita sudah tumbuh kurang lebih 50% untuk pesawat udara, pergerakan pesawat udara dibanding bulan sebelumnya dalam periode yang sama dari 1 sampai 25 Juli. Jadi dibandingkan 1 sampai 25 Agustus sendiri sekarang sudah lebih tumbuh 50%. Artinya kita dari 277 pergerakan sekarang sudah sampai di atas 400 itu alhamdulillah sudah tumbuh. Begitu juga dengan penumpangnya yang tadinya masih di kisaran 18.000 penumpang, saat ini sudah tumbuh di 30.000 penumpang, sudah tumbuh kurang lebih hampir 53% lebih tinggi. Kargo juga seperti itu, tumbuh kurang lebih di angka 12%. Jadi itu memang kita sadari adanya relaksasi ini jadi mendukung kita seperti itu. Jadi memang relaksasi ini tentunya tidak hanya sebatas relaksasi, artinya dari persyaratannya pun mungkin dari gugus tugas juga memberikan dirubah lagi SE7 itu menjadi SE9 tahun 2020 di akhir bulan Juni, dan itu syaratnya yang tadinya rapid ya, yang mungkin itu yang selalu dikeluhkan masyarakat, rapid test dan PCR yang biayanya lumayan. hanya tiga hari, berlaku 3 hari, dan PCR yang bisa 3 hari, sekarang bisa menjadi 14 hari baik kedua-duanya. Dan itu yang mungkin kami rasakan menjadi salah satu faktor penerbangan tumbuh gitu. Oke. Jadi seperti mungkin sementara itu, tapi memang hal tersebut pun akhirnya tidak membuat kita bebas sebenarnya. Bandara pun begitu juga dengan airlines, dan mungkin dalam hal ini salah satu stakeholder kami yang lain yaitu navigasi penerbangan, dalam hal ini Airnav, diberikan suatu poin-poin yang harus kami jaga. Ya, di antaranya itu pemberlakuan terhadap protokol kesehatan, lalu tadi persyaratan pemenuhan terhadap persyaratan penerbangan sendiri yang harus kami jaga. Kami koordinasi juga dengan teman-teman KKP, Dinas Kesehatan, yang kemarin kalau nggak salah keluar lagi PM56 sekitar tanggal 11 Agustus dari Kementerian Perhubungan bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar dimonitor oleh regulator, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, dan PM56 itu lebih diarahkan pada sanksi, jadi memberikan sanksi. Jadi kita tidak hanya sebatas melakukan upaya-upaya tadi, protokol kesehatan dan lain-lain, tapi kita juga dijaga oleh sanksi ini. Jadi kalau memang kita
setengah-setengah, kita tidak memberikan melakukan protokol kesehatan, lalu kita tidak menjaga physical distancing dan membiarkan masyarakat tidak menggunakan masker misalnya di bandara kita, yang akan ditegur atau kita akan kena sanksi dari secara administratif. Jadi artinya memang proses itu begitu benar-benar dijaga lah ya. Kita jaga. Karena ada yang mengevaluasi. Ada yang mengevaluasi juga, jadi bukan kita saja gitu. Antara itu mungkin dijawab. Boleh ke Bang Tosan nih, bisa dijelaskan kan terkait protokol kesehatan nggak cuma dari pihak bandara tentunya. Betul. Dari maskapai Garuda sendiri, bagaimana kita membantu? Kan biasanya penumpang juga bingung nih, rapid test segala macam. Adakah kita pelayanan untuk setidaknya tambahan ya, bisa dibilang pelayanan plus gitu di luar penumpang itu membeli tiket? Edukasinya seperti apa? Jadi dari pertama kali masa pandemi, Garuda ini langsung adaptasi dengan kebijakan yang ada. Bahkan kita langsung keluarin campaign Because You Matter. Itu artinya supaya penumpang yang terbang dengan Garuda itu merasa aman dan nyaman gitu ya. Tetap comply dengan peraturan yang ada tadi dari Kemen 7, dari nomor 7, 9 kita berubah, kita menyesuaikan. Belum lagi tiap daerah saat itu punya kebijakan yang berbeda. Jadi aturannya itu sangat customize buat penumpang. Saya mau ke Balikpapan, saya mau ke Denpasar, saya mau ke Jogja, itu punya peraturan berbeda. Karena peraturannya begitu customize, akhirnya Garuda membuat satu kebijakan, source-nya sama, penumpang bisa akses di website Garuda. Jadi begitu nanti penumpang Garuda akses, itu pertama ada notifikasi bahwa kebijakan penerbangan kita saat ini seperti apa. Boleh klik lebih lanjut atau klik OK untuk proses booking. Atau di kantor kita sendiri, biasanya karena kita memang punya kantor cabang penjualan, itu di situ kita jelasin ke penumpang sesuai dengan peraturan yang ada saat ini. Misalnya kalau sekarang cukup rapid, abis itu nanti sampai airport kita juga udah ngasih clue lagi ke penumpang, nanti ibu siapkan atau download aplikasi EHAC supaya lebih praktis, lebih mudah dan lebih nyaman juga begitu mendarat di tempat tujuan. Atau nanti kalau naik Garuda bisa di atas dikasih kartu kuning. Jadi Garuda sebenarnya dari awal sudah memkampanyekan dulu nih ke penumpang apa aja sih yang diperlukan untuk terbang, persiapan apa yang harus dilakukan, dan penyesuaian apa aja. Karena ada beberapa penyesuaian. Misalnya dulu ke airport mungkin aman 2 jam ya before flight. Tapi kemarin masa-masa pandemi memang validasi di depannya itu lebih lama. Jadi memang kami namanya melakukan pre-flight check. Jadi tim reservasi kami menelpon penumpang, Bapak Ibu besok 3 jam sebelum keberangkatan sudah di airport untuk kenyamanan Bapak Ibu. Yang perlu dipersiapkan dokumennya ini. Kalau Ibu misalnya ke Balikpapan harus ada PCR, atau misalnya ke Denpasar saat itu masih ada PCR, kita harus jelaskan ke penumpang. Jadi penumpang merasa, oke, saya harus membawa ini ke airport dan harus datang lebih cepat supaya lebih nyaman. Karena memang ada beberapa validasi dokumen. Seperti itu sih, Mbak. Nah ini kalau di Garuda sendiri, kemerosotan kalau bisa dibilang ya, atau dampak yang cukup dirasakan di masa kemarin saat pandemi seperti apa? Waduh, ini masih pandemi tapi udah new normal gitu kan. Nah, pas awal kemarin turbulence hebat ya, di kami turbulence hebat. Bayangin Mbak, dari kita Lampung aja ya, kita ngomongin Lampung, dari kapasitas kita 5 flight, kita cuma terbang mungkin 10%. Seminggu 3 kali awal-awal ya. Sekarang kita udah beranjak naik dari seminggu 1 kali setiap hari, sekarang udah double daily. Jadi sehari ada 2 kali penerbangan Lampung Jakarta PP. Gitu. Jadi sekarang udah di angka 2 kali per hari. Target kita sih tiap bulan maunya naik gitu. Kalau bisa udah 3 kali. Gitu betul, ya? Bisa connect kemana-mana juga flightnya, trafficnya banyak gitu. Cuman ya lagi-lagi menyesuaikan kondisi keadaan dan market sih kalau di Garuda gitu. Marketnya sendiri gimana gambarannya saat ini? Market sekarang udah beranjak naik nih. Kondisinya kita kalau ngelihat di Garuda sendiri udah 40% dari kapasitas normal. Tapi kondisi kita juga masih terbatas dengan physical distancing on board. Jadi kapasitas pesawat Garuda itu sekali take off hanya bisa 70% dari kapasitas yang ada gitu. Jadi kalau sebenarnya hitung-hitungan bisnis memang kita tidak bisa full nih. Otomatis nggak bisa bawa lebih banyak orang gitu. Tapi kalau dari angka sekarang terus beranjak naik sih. Apalagi sekarang kan memang kita juga bekerja sama Kemenparekraf. Kemarin Pak Menteri Wisutama kan udah ketemu di Garuda. Oke, mulai dong didukung beberapa spot pariwisata, misalnya kembali ke Bali gitu kan. Jadi kita udah mulai nih buka harga-harga yang kadang harganya udah kita promokan biar nggak beda jauh dengan yang lain, supaya bisa narik traffic lebih banyak, khususnya ke daerah-daerah wisata yang bergantung dengan pariwisata. Karena kasihan Mbak, kayak ke Bali itu kemarin memang masih sepi sih, kasihan banget kan, sementara mereka bergantung dari pariwisata. Jadi kita coba support ke arah sana sih. Terkait promo ini sendiri, di kondisi yang saat ini apa cukup membantu untuk peningkatan market sendiri?
sangat membantu sih. Saya lihat isian saya itu bisa meningkat 20% dengan promonya dibuka. Dari harga sebenarnya harga normal, kita buka promo tuh load factor saya bisa naik sekitar 20%. Otomatis revenue juga naik sih. Oke. Gitu. Nah, ini boleh disambung Pak Hendra terkait promo. Ini sebenarnya kebijakan promo-promo dari pihak maskapai apakah sesuai atau setidaknya memang cukup baik di situasi yang mulai new normal ini gitu? Ya, baik, tentunya ini kan menjadi kewenangan teman airlines ya, dari mereka ingin memberikan promo kepada customer-nya. Jadi memang yang pasti dari kami juga kerjasama, kami menggandeng ya seluruh pihak, baik stakeholder yang ada di bandara, dalam hal ini airlines, lalu tadi yang disampaikan mungkin dinas pariwisata lokal, dan jadi memang ini tidak untuk meningkatkan itu bukan tidak bisa semata-mata menjadi tanggung jawab bandara ataupun airline, itu adalah kerja bersama. Artinya ini yang kami belakangan mungkin di 1 bulan terakhir ini kami dorong dalam sesuai dengan program kami, yaitu Safe Travel Campaign. Artinya maskapai pun melakukan itu Safe Travel Campaign, regulator pun melakukan itu Safe Travel Campaign. Artinya apa? Kita ini konsep sederhananya ini kan adalah kita ingin mendemokan, memberikan atau suatu gambaran ke masyarakat bahwa sekarang bepergian melalui transportasi udara itu adalah sesuatu yang aman loh, itu sesuatu yang sehat dan sesuatu yang sifatnya higienis gitu. Artinya bandara kita selalu bersihkan, maskapai juga mungkin selalu membersihkan, lalu physical distancing kita jaga. Bagi yang tidak menggunakan masker, kita berikan masker. Artinya untuk memberikan atau membangun lagi kepercayaan masyarakat bahwa ada kekhawatiran, wah nanti saya tertular, nanti kok ribet lama, harus cek ini. Ternyata sekarang tidak seperti yang dibayangkan. Kami tentunya juga didukung oleh regulasi yang telah diberikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, bahwa ada hal-hal yang tadinya mengkat proses-proses yang tadinya lama menjadi lebih mudah. Tentunya kita rubah jadi konsepnya dengan tadi teknologi, digitalisasi. Mungkin dari Angkasa Pura sendiri juga kita mendorong ada 5 inisiatif ya yang kita lakukan dalam penanganan terhadap COVID ini. Jadi pertama ya pasti ini istilah new normal ini, kalau kita berharap ya mungkin nggak akan ada lagi normal gitu. Tapi mungkin yang akan kita lihat nanti next normalnya seperti apa. Untuk saat ini new normal, oke, kita new normal, kita lakukan physical distancing, health screening juga sesuatu yang menurut saya mau sampai kapanpun ini dengan kondisi seperti ini sudah tidak lagi menjadi daya tawar. Artinya semua harus memastikan kondisinya sehat dulu baru bisa terbang. Lalu tadi yang physical distancing juga kita harus lakukan. Lalu pemastian kita sedang mengembangkan teknologi yang sifatnya touchless, jadi tidak menghindarkan kontak-kontak. Artinya masyarakat jadi lebih nyaman, lebih nyaman, jadi dia tidak merasa khawatir dengan fasilitas yang ada di bandara ataupun di pasar pesawat. Itu yang kita selalu dorong, dan akhirnya tentu kembali lagi ke diri kita sendiri adalah bagaimana kami memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa tenaga frontliner kami atau personil kami itu dalam kondisi yang siap untuk melayani mereka, baik dari aspek kesehatannya maupun aspek kenyamanannya. Artinya kita didukung juga oleh dalam hal ini dinas kesehatan, karena kita terus berkoordinasi, ya bisa yang tadi kita bilang ini kita jalan sendiri, dari dinas kesehatan mensupport kita dilakukan rapid test mungkin secara periode. Jadi artinya memberikan juga kepercayaan selain ke masyarakat, ke kami sendiri bahwa kami ini dalam kondisi sehat untuk memberikan pelayanan. Jadi continue juga ya dari kita. Harus kita lakukan. Lalu tadi kelengkapan terhadap mungkin APD-nya itu harus. Jadi bukan sesuatu tadi di era new normal itu udah sesuatu yang nggak bisa ditawar. Wajib harus. Menerima inisiatif tadi di samping yang kita lakukan terus ya secara bersama, gimana kita kampanyekan terus itu safe travel, bahwa bandara ini adalah sesuatu yang, atau bukan bandara, secara umum ya transportasi udara ini ada sesuatu yang tetap nyaman. Ya, tidak harus dikhawatirkan kita akan tertular sepanjang kita mengikuti protokol, kita mengikuti aturan, dan kita mau di era new normal menurut kami kan hidup mau diatur ikut aturan, yang tidak mau diatur ya berarti ya orang yang
aneh gitu. Jadi di kondisi sekarang. Memang menjadi suatu kewajiban untuk protokol kesehatan itu diterapkan. Oke. Terkait ini Pak, kan ini maskapai ada mungkin yang masih buka tutup, belum full operation gitu. Nah itu kita melihatnya gimana dari pihak bandara sendiri? Ya, baik, ini memang kembali lagi ini juga sama kebijakan airlines. Artinya memang setiap harinya juga mereka melaporkan bagaimana rencana penerbangan. Kita pun di medsos kita, mungkin di IG ataupun di Facebook juga kami punya Raden Inten, itu kami informasikan terus ke masyarakat bahwa besok akan sudah ada rencana penerbangan seperti ini. Nah mungkin pada kenyataannya nanti ada yang cancel dan lain, jadi mungkin pertimbangan karena pertimbangannya tidak bisa ini ya, masih satu rute saja. Betul. Mungkin Tanjung Karang ke Jakarta atau Tanjung Karang ke Jogja itu bagus, tapi sebaliknya balik ke sini harus dua kaki. Kita kalau lihat dua kaki ya. Dua kaki. Betul. Jadi harus melihatnya itu, jadi mereka nggak bisa pincang gitu. Nggak bisa pincang, Mbak. Sebenarnya itu, tapi memang kalau tadi sekitar berapa Mas? 40% ya? 40% sekarang Garuda di sini. Kurang lebih sama dengan, karena kami punya data juga, kira-kira ya sekitar 40 sampai 50 untuk secara overall di bandara. Karena airline dibatasi, tadi kembali lagi secara physical distancing-nya ada ketentuan, mereka 70%, kami pun di terminal di bandara itu bahkan lebih kecil lagi 50%. Itu yang kita akhirnya lakukan penyesuaian operasional. Karena kita bandaranya sama tapi kapasitasnya kita juga harus dikurangi untuk menjaga physical distancing itu. Kalau ini gambaran secara umum konsep bandara saat ini seperti apa sih? Mungkin termasuk sekarang kan bandara internasional dengan mungkin penambahan apa gitu. Seperti apa boleh dijelaskan? Baik. Jadi kalau untuk kami tentunya pasti proses tadi yang saya sampaikan, health screening itu sekarang sesuatu yang dulunya mungkin nggak ada ya. Nggak ada, petugas kesehatan harus dicek dulu. Nah, sekarang kita harus melakukan pengecekan. Berarti itu harus ada fasilitas-fasilitas tambahan. Lalu ada fasilitas-fasilitas tambahan terkait dengan kebersihan gitu. Kita harus menyediakan titik-titik cuci tangan. Lalu itu kan dulunya nggak ada mungkin atau minim gitu ya. Harusnya kita akomodir. Dan tapi itu sebenarnya agak berimbang juga, karena kita pun menghilangkan fasilitas-fasilitas tadi yang cenderung malah membuat suatu tingkat potensi tadi adanya sentuhan atau apa itu. Jadi kayak contoh kita sedang kembangkan juga misalnya Vika itu adalah mengganti customer service. Dari customer service yang tadinya kita ada fasilitasnya, kita bisa saling tatap muka gitu. Ya sekarang ya online gitu, jadi mereka bisa mungkin nge-tap, jadi kita mau nanya sesuatu ya udah langsung online. Ini kita sebenarnya mengurangi fasilitas juga, tapi kita berpindahnya ke aspek digitalisasi seperti itu. Termasuk menjaga kesehatannya juga. Kesehatan juga. Oke. Nah ini kalau di Garuda sendiri saat ini apa yang jadi target untuk kedepannya? Target kedepannya ya? Iya, pastinya dengan situasi yang mungkin masih agak sulit gitu kan? Betul, jadi kalau secara bisnis Garuda sendiri sekarang tidak bisa nih mengandalkan penumpang aja ya, dengan keterbatasan jumlah kapasitas gitu. Jadi sekarang kita memang mengembangkan beberapa produk khususnya di kargo, Mbak. Jadi kalau di kargo itu kita sekarang punya namanya door-to-door service, kirim aja. Jadi orang nggak bisa berpergian tapi kirim barang wajib. Online itu kita belanja dengan mudah, mau dikirim kapan aja itu bisa pakai Garuda sekarang door to door. Kita bisa cukup drop di kantor Garuda atau di airport, nanti diantar sampai tujuannya ke rumah. Jadi memang selain mengembangkan kargo, harapan terbesarnya sih memang nanti kita traffic meningkat, konektivitas tuh meningkat. Karena kalau meningkatnya secara bersama-sama, networknya itu jalan. Tanjung Karang, Jakarta, Denpasar, Tanjung Karang, Jakarta, Manado itu bisa connect dengan nyaman. Mungkin kalau sekarang schedule-nya terbatas, akan ada beberapa yang mesti stop over di Jakarta. Ya Tanjung Karang, Jakarta, ke Manado-nya besok pagi. Itu kan penumpang jadi tidak nyaman ya, mesti bermalam dulu. Tapi nanti harapannya kalau semua rute udah menambah frekuensinya, konektivitas jalan, otomatis secara sendirinya penumpang akan naik, isian akan naik. Nah kami harapannya itu. Terus ke depan sih memang harapannya dari sektor korporasi sudah bisa melakukan perjalanan, karena jujur pesawat saya sebagian besar isinya adalah korporasi gitu ya. Cuman kalau kondisi seperti ini kami sangat paham sih kondisinya memang semua dibuat menjadi jarak jauh dulu, online, daring seperti itu. Namun harapan kami jujur ke depannya kalau korporasi sudah jalan,
itu akan membantu kami sendiri sih, terutama untuk peningkatan network kami tadi itu sebenarnya. Itu Mbak, itu target kami yang paling dekat sih seperti itu sebenarnya. Kalau situasinya sendiri saat ini segmen penumpang sendiri didominasi masih kalangan apa gitu? Kalau sekarang masih personal FIT, kita bilang FIT atau perseorangan, keperluan pribadi. Ada juga beberapa dinas, jujur kalau di Garuda masih didominasi orang dinas. Walaupun mereka dinas kadang keperluan pribadi atau dewan segala macam, tapi masih itu masih segmen market Garuda. Walaupun habis itu ada perseorangan, mengunjungi kerabat seperti itu. Tapi nomor satu masih dinas. Jadi kalau misalnya saya terbang pagi nih, Jakarta Tanjung Karang 90% dinas, udah pakai batik, udah rapi semua, tinggal kerja. Rata-rata bujang lokal di sini pulang dulu, Senin mau balik lagi kerja. Itu pasti rata-rata isinya masih orang dinas sih. Walaupun perjalanan pribadi, bukan dinas kantor. Mungkin harapan kita nih, dukungan dari pemerintah sendiri. Kan saat ini situasinya masih seperti ini. Supaya setidaknya kan apa yang bergerak di bandara juga akan mempengaruhi ke sektor pariwisata di Lampung pastinya. Betul. Kan. Jadi harapannya sih memang nanti ke depannya, pertama masyarakat harus aware dulu nih, seperti yang disampaikan Pak Hendra tadi. Sebenarnya untuk mau terbang itu harus ada screening. Mungkin orang mikir, aduh malas terbang karena screening. Screening itu justru membuat kita lebih aman. Menurut saya dan penumpang harus mengetahui bahwa kalau itu nggak di screening, mungkin itu lebih tidak aman gitu. Jadi sebenarnya screening ini malah ada satu poin pengamanan buat diri kita. Jadi penumpang jangan memikir, oh nanti ribet kalau di bandara kita harus dites dulu, ini mesti ngelampirkan dokumentasi. Itu jangan. Pertama masyarakat harus tahu bahwa protokoler ini dibuat untuk kenyamanan sebenarnya, kenyamanan dan keamanan buat penumpang. Baru sehabis itu memang nanti ada beberapa aspek lain, misalnya tadi mulai diizinkannya untuk melakukan perjalanan dinas. Karena dengan diizinkan perjalanan dinas itu tadi membantu untuk kami membuka network kami terbuka lebar, otomatis pariwisata jalan. Karena dengan mereka dinas, isian pesawat kami naik, otomatis itu akan terbuka secara otomatis sih. Network kami terbuka, otomatis orang mudah mengakses semua rute Garuda gitu. Oke. Benar banget itu. Nah, mungkin ke Pak Hendra nih, kan sempat ada konsep bahwa di bandara itu akan ada konsep Aerocity gitu. Nah itu bagaimana konsepnya dan posisinya seperti saat ini gimana gitu? Boleh dijelaskan? Jadi memang kalau untuk konsep Aerocity ini kan sebenarnya sejalan mungkin dengan program pemerintah provinsi dalam hal ini. Pak Gubernur memang sudah mencanangkan itu, jadi memang prosesnya, karena kita ini sebenarnya kalau untuk Angkasa Pura ini kan adalah model kerjasamanya untuk pengelolaan di Bandara Raden Inten ini KSP atau kerjasama pengelolaan terhadap barang milik negara, yang mananya kita ada tripartit lah mungkin dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan. Artinya mungkin hal-hal yang sudah dicanangkan oleh Gubernur memang sudah kemarin kebetulan juga sudah dikomunikasikan dengan Pak Menteri itu secara prinsip disupport artinya, tapi mungkin nanti ada pertimbangan terkait time frame-nya ya, artinya kan kita harus melihat juga tapi pertumbuhan pergerakannya nanti sudah sampai mana, karena ini konsep Aerocity ini tentunya akan berdampak terhadap bandaranya sendiri, karena besar. Aerocity ini kan besar, artinya kota, jadi bandara di dalam sebuah kota Bandung. Nah, ini yang tentunya harus dilihat dari aspek demand-nya, supply-nya juga, supaya nanti ketika kita melakukan pengembangan ke arah sana adalah di waktu yang tepat. Oke. Kalau progresnya sendiri Bang mungkin? Jadi kalau progres sendiri kan kita masih penyusunan terhadap master plan ya, dari rencana induk dari Kementerian Perhubungan, karena salah satunya juga tadi ada arahan untuk pengembangan ke konsep Aerocity dulu. Jadi itu untuk mendapat persetujuan dari regulator dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Jadi memang sambil melihat perkembangan ke depan seperti apa. Ya. Tentu nanti dampaknya bagus juga kan ke Garuda. Iya, akan berdampak positif. Okay. Nah ini mungkin selain promo-promo tuh dari kita sendiri di Garuda mungkin ada nggak terkait dari penumpang sendiri, kan biasanya banyak yang datang kunjungan langsung ke kantor. Iya. Itu edukasi online itu kan nggak selalu semua mengerti. Gitu. Memudahkannya seperti apa? Jadi memang kita beruntung karena kita punya kantor cabang itu di setiap kota. Jadi di kantor cabang itu penumpang bisa langsung dibantu sama travel assistant kita
apa aja yang harus dipersiapkan seperti yang saya jelasin, karena emang ada beberapa servis kita yang kita kurangin. Misalnya, kalau dulu kita bisa city check-in, sekarang city check-in tidak diperbolehkan karena memang harus check-in di airport setelah mendapat validasi dokumen. Dia sudah mengisi EHC, dia sudah divalidkan hasil rapidnya, itu baru kita kasih boarding pass. Jadi hal-hal seperti itu, kadang penumpang Garuda datang kan, Mbak saya mau city check-in dong, mau duduk di jendela di seat nomor sekian. Oke, kita bantu blok dulu ya, tapi untuk pengeprintan boarding pass-nya harus dilakukan di airport. Jadi ada beberapa level service yang kita kurangin. Betul, jadi kalau di Garuda tuh kita bagi 3 Mbak, pre-flight, in-flight, dan post-flight. Di pre-flight dan di in-flight banyak pengurangan service, tapi demi keamanan. Misalnya di pre-flight seperti tadi, boarding pass harus di-print di airport, tidak bisa city check-in. Begitu juga dengan in-flight. Di in-flight itu paling terdampak. Begitu masuk, lihat pramugari udah pakai masker. Terus di seatnya kita majalah tidak ada dulu untuk sementara. Untuk snack box, untuk rute di atas 1 jam kan kita hot meal. Hot mealnya dikemas di dalam box, gitu. Terus untuk beverages biasanya disajikan pramugari, diambilkan gelas, sekarang hanya dikasih botolan. Tapi sebenarnya semata-mata lebih untuk menjaga higienitas sih. Biar lebih hygiene, kita kasih botolan yang tertutup. Nah, seperti itu yang kadang kita sampaikan ke penumpang. Itu yang tidak bisa disampaikan online kan, satu persatu gitu. Begitu dia datang kantor Garuda, kita cek dokumennya. Oh, hasil rapid sudah ada, nanti ibu coba download IHAC ya, untuk mempermudah di airport lebih cepat. Pasti penumpang kan nanya, apa sih itu Mbak? Apa sih itu Mas IHAC? Oke Bu, ini linknya, coba kita download. Betul sekali. Apa aja yang harus dilakukan di IHAC? Misalnya syaratnya cuma 1, pakai KTP. Begitu pakai KTP, ibu nanti tinggal isi create IHAC domestik. Nanti di situ diisi naik GA sekian dari mana ke mana. Nyampe sudah keluar berbentuk barcode. Nanti sampai airport tinggal ditunjukkan, begitu landing di kota tujuan, barcode-nya di-scan. Nah, itu yang penumpang mungkin tidak diinfokan secara online, tapi ketika dia datang ke kantor Garuda, travel assistant-nya Garuda bisa menjelaskan sedetail itu. Jadi mereka tidak ada kendala lagi di airport, gitu Mbak. Jadi bisa sedetail itu sih kami memberitahu di kantor kami. Berarti memang situasi ini ada banyak hal yang memang berubah untuk protokol kan ya, demi keamanan tadi untuk juga. Dan mengedukasi itu nggak mudah pastinya kan? Nggak mudah, itu harus bersama-sama. Jadi makanya kalau di Garuda sendiri kita punya macam-macam platform, Instagram, YouTube, itu kita selalu campaign. Bahkan sekarang di route kami tiap minggu itu namanya ada GA Talk. Jadi di route utama, Direktur Utama Garuda diskusi atau ngobrol Instagram live dengan misalnya tadi malam dengan Pak Wisnu Tama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sebelumnya dengan Raffi Ahmad mungkin. Itu dia endorse di situ. Jadi kita kasih tahu nih loh, kalau terbang sebenarnya nggak ribet. Ada beberapa penyesuaian demi kenyamanan kita. Itu kita semua educate ke penumpang Garuda, ke masyarakat umum. Jadi mereka tidak perlu khawatir lagi untuk terbang. Dan secara nggak langsung juga mengedukasi, apa kan banyak sekarang pengguna pasti sosmed kan. Jadi nggak cuma posting-posting aja. Setuju. Banyak hal yang bisa diketahui gitu kan. Betul. Dan kita mengetahui itu untuk bisa menjadi sasaran promo. Betul. Terkait di Garuda sendiri, untuk schedule-nya saat ini seperti apa, dan mungkin ada promo-promo apa yang setidaknya bisa menarik untuk para customer sendiri. Untuk schedule saat ini Agustus September kita masih 2 kali per hari Lampung Jakarta. Untuk saat ini promo ada di harga 346. Itu sekali jalan, di mana harga normal Garuda itu di 546 500 gitu. Jadi promo ini dibuka untuk didapatnya sangat mudah. Cukup booking mau di seluruh travel agent online maupun datang langsung kantor Garuda itu minimum H-2 untuk aman. Jadi kalau umumnya promo itu kita buka seminggu sebelum keberangkatan. Tapi kalau kita nyarinya last minute, kadang promonya sudah habis. Jadi memang promo itu ada batasnya sih sebenarnya. Misalnya kursi promonya itu kita kasih 30. Begitu 30 sudah diambil semua, terbeli, otomatis harganya langsung naik lagi ke harga normal. Jadi memang promo sendiri ada batasnya, jadi butuh cepet-cepetan nih Mbak. Itu kalau misalnya di luar Lampung Jakarta kita juga ada, karena memang promonya itu hampir dibuka semua rute. Jadi nanti tinggal di-combine Lampung, Jakarta, Denpasar gitu. Nanti harganya mungkin sekarang kalau normal Lampung, Jakarta, Denpasar bisa di angka 2 jutaan ya, mungkin sekarang masih di 1, kalau dapat tiket promonya ya. Gitu. Untuk keterisian sendiri mungkin? Kalau keterisian in average ya rata-rata isiannya Garuda saat ini dari kapasitas 70% di angka 60-70% sih. Jadi sudah lebih meningkat jauh. Ya, sudah lebih meningkat jauh. Awal-awal dulu kapan sih kita mulai membuka kembali operasional? Untuk sekedar informasi, Garuda tuh nggak pernah nggak terbang, Mbak. Kita selalu terbang. Jadi di saat yang lain nggak terbang, kita selalu terbang. Walaupun mungkin
seminggu 4 kali, seminggu 3 kali, tapi Garuda pasti terbang kok. Gitu. Oke. Karena kan memang di saat pandemi seperti ini, siapa nih kalau dalam keadaan urgent yang harus terbang kan? Kalau misalnya bawa spesimen, contoh spesimen COVID, itu terbangnya bisa pakai pesawat kami. Kalau ada dokter mau terbang dari Jakarta ke Gorontalo, kalau pesawatnya nggak ada yang terbang semua kan kasihan, Mbak. Sementara itu dalam keadaan urgent, belum kalau ada kedukaan. Nah, di situ Garuda harus tetap terbang. Sebagai plat merah kami harus tetap terbang. Dan itu apapun kondisinya, unconditional. Jadi Garuda harus terbang. Kembali ke pihak Angkasa Pura di sini dari pihak bandara sendiri terkait keamanan dan kenyamanan. Pastinya itu nomor 1 dong untuk penerbangan. Ke depan gimana kita dalam lebih memperketat lagi untuk keamanan dan kenyamanan bagi konsumen sendiri? Ya, tentunya memang kita saat ini kan terus melakukan. Karena ini kan per 1 Juli ya, per 1 Juli ini kan secara resmi kita operate by AP2 gitu ya. AP2 yang memang kita saat ini sedang melakukan inventaris seluruh, artinya dari seluruh lini ya, dari aspek operationnya, servisnya, lalu aspek komersialnya juga. Memang kita terus mungkin dengan memang timingnya memang sedang lagi COVID ini, jadi memang kita memang harus kerja ekstra keras lah, artinya di saat layanan masyarakat tetap harus kita layani, kita juga harus concern terhadap aspek operasional. Jadi ya tetap itu 3S1C, safety, security, services, dan compliance tetap harus artinya harga mati lah, kita tetap awal itu. Oke. Ke Bang Tosan, satu hal sebelum kita closing nih, mungkin apa yang bisa kita tawarkan gitu ke calon konsumen di luar sana supaya lebih yakin lagi gitu untuk tetap bisa terbang secara aman gitu. Jadi jangan takut terbang dengan pesawat gitu ya, karena sebelum terbang di bandara juga sudah di screening dan sudah difasilitasi ya dengan nyaman, aman gitu untuk terbang. Dan di pesawat pun saya yakin hampir semua airlines juga melakukan protokol kesehatan yang cukup bagus gitu. Jadi dengan adanya screening ini justru membuat kita semua tuh sebenarnya aman untuk terbang gitu. Jadi nggak perlu worry, nggak perlu takut, aduh nanti ribet terbang, nanti takut begini, nggak usah, karena dengan menerapkan protokol yang tertib sebenarnya itu membuat kita lebih aman untuk terbang. Dan menurut saya terbang dengan pesawat merupakan salah satu moda transportasi yang termasuk aman gitu menurut saya ya. Jadi masyarakat nggak perlu takut. Sekarang ini harga-harga pesawat jujur kita hampir semua airlines jual harganya murah. Jadi ini sebenarnya kesempatan terbang. Kalau saya kasih tips juga, kalau mau liburan, kalau mau justru sekarang. Walaupun tetap harus jaga protokol kesehatan ya, kita harus notice bahwa ini sedang masa pandemi. Jadi harga sekarang lagi bagus, lagi banyak harga promo, silahkan dicek di website kami juga, situ harganya bagus. Wah, jadi pengen liburan. Nah, jadi kalau mau liburan silahkan sekarang waktunya sebenarnya, karena memang begitu kita sampai destinasi, harga-harga yang lainnya pun juga lagi turun karena termasuk misal di sana hotelnya. Betul, hotelnya, sektor pariwisata. Betul, itu semua lagi harganya turun. Kayak kemarin kebetulan Denpasar harganya semua drop semua. Mau nyewa mobil lebih murah, nyewa motor lebih murah. Mau hotel yang biasanya berapa, harganya sekarang semua drop. Dan justru masih agak-agak sepi. Dan masih agak sepi, betul. Jadi kayak private banget. Jadi nggak terlalu hectic, nggak terlalu rame gitu. Gitu. Jadi silahkan terbang dengan mematuhi protokol yang ada gitu. Sebelum terbang carilah informasi nih di daerah tersebut membutuhkan apa gitu. Misalnya ada beberapa dokumen tambahan ke daerah tertentu, itu yang harus kita cek. Penumpang harus prepare. Jadi misalnya saya mau ke Bali, selain tes rapid, apalagi nih yang harus diisi? Itu ada, misalnya kita harus isi dokumen namanya Pemprov Bali itu buat satu web, kita harus isi itu kalau kita mau masuk Bali. Tapi itu sangat simpel kok. Nanti Garuda bisa bantu kalau mau isi itu. Jadi yang penting nggak usah takut, siapkan protokol kesehatan dan cari tahu dokumen apa aja yang harus dibawa. Insya Allah kalau itu udah lengkap, terbangnya aman dan nyaman. Dan pastinya cek promo-promo menarik. Dan cek promo-promo menarik. Oke. Dari pihak Angkasa Pura mungkin terakhir ini kita penguatan lah untuk airlines yang ada di tempat kita gitu agar tetap bisa mungkin survive di situasi new normal ini. Ya. Ya, artinya memang tadi ini PR bersama. Kami yang bisa kami lakukan, kami full support terhadap airline, kebutuhan airline. Selalu setiap bulannya kami juga selalu koordinasi dengan teman-teman airline, kita lihat kebutuhan mereka, apa sih yang mereka butuhkan, lalu kita terkait dengan penyesuaian jam operasional apabila mereka akan membuka
lebih malam lagi atau lebih pagi lagi kita open. Artinya memang itu sudah amanah yang ditetapkan di peraturan terhadap, karena kembali lagi ini kan kita ingin kembali produktif. Iya, kita benar. kembali produktif tapi tetap aman. Aman dan nyaman. Artinya protokol yang kita ikuti supaya produktif segala kebutuhannya kita coba akomodir, dan mudah-mudahan kita sama-sama nantinya ke depannya ya masyarakat ya masyarakat Papua dalam hal ini pengelola bandara kemudian menjadi salah satu mewakili dari airline dan seluruh insan penerbangan dan tentunya Indonesia lah secara umum ya bisa kembali bangkit. Oke. Ini waktunya sudah di penghujung. Yang jelas yang bisa kita ambil kesimpulan dari bincang-bincang kita di Business to Business kali ini bahwa saat ini lagi promo yang bagus nih kalau untuk yang mau libur-liburan bisa prepare, oke? Dan ini untuk Pak Hendra, Bang Tosan, terima kasih waktunya sudah hadir di Libur Lampung langsung. Sampai jumpa di lain kesempatan untuk Business to Business selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.